LCS bakal jadi laut neraka. Aliansi Rusia-Cina vs Amerika NATO kemungkinan akan menjadi awal mula Perang Dunia Ketiga. Sebuah pernyataan mengejutkan diungkap oleh pemimpin Rusia Vladimir Putin belum lama ini. Pernyataan ini mengenai aliansi militer masa depan gagasannya dan yang juga direncanakan untuk tantang dominasi Amerika Serikat. Putin mengungkapkan mengenai penggabungan pasukan militer negaranya dengan militer Cina sebagai aliansi baru militer dunia. Bahkan gabungan dua kekuatan militer besar itu disebut-sebut akan dengan mudah mempercundangi pasukan militer Amerika Serikat. Tak hanya itu saja, bila disandingkan Amerika Serikat akan kalah telak dalam berbagai hal oleh aliansi gagasan Putin tersebut. Dari banyaknya tank, kapal selam sampai pada kepemilikan senjata nuklir Amerika Serikat disebut tak ada apa-apanya. Melansir dari The Sun, Cina dan Rusia memang masuk dalam jajaran pasukan militer terkuat di dunia. Bahkan kedua negara ini mengungkapkan kekuatan militer mereka jauh bila dibandingkan dengan negara-negara yang beraliansi dengan Amerika Serikat. Apa yang dilakukan oleh Putin tersebut sebagai buntut ketegangan negaranya dengan Amerika Serikat yang juga dirasakan oleh Cina. Bahkan Rusia telah mencoba dan mengeluarkan perjanjian senjata baru meski dihadapkan dengan tuduhan campur tangan pemilu Amerika Serikat yang sedang berlangsung. Tak hanya itu saja, Rusia juga disebut-sebut menjadi dalang dalam ketegangan militer yang terjadi di Eropa bagian timur dan Timur Tengah. DailyMail.co.uk memberitakan, saat ditanya apakah persatuan militer antara Moskow dan Beijing itu mungkin, Putin menjawab, "Kami tidak membutuhkannya, tetapi secara teoritis sangat mungkin untuk membayangkannya." Rusia dan Cina memuji kemitraan strategis. Mereka tetapi sejauh ini menolak pembicaraan tentang kemungkinan membentuk aliansi militer. Kekuatan gabungan militer Rusia dan Cina yang menempati peringkat kedua dan ketiga pada indeks kekuatan global dan hanya di belakang Amerika Serikat akan mengerdilkan militer saingan berat mereka dalam sejumlah kategori utama. Cina sudah memiliki jumlah terbesar dari pasukan aktif atau 2.183.000 dan pasukan darat 1 juta karena populasinya yang besar. Sementara Rusia memiliki 900.000 pasukan aktif Rusia dan 400.000 pasukan darat. Jika ditotal, tentara gabungan Cina Rusia masing-masing 3.083.000 dan 1.400.000. Amerika Serikat sementara itu memiliki 1.372.000 tentara aktif dan 475.000 tentara darat. Amerika Serikat juga akan memiliki lebih sedikit kendaraan lapis baja, kendaraan artileri roket, jet tempur, dan kapal selam. Rusia sudah memiliki cadangan nuklir terbesar di dunia dengan perkiraan 6.375 hulu ledak nuklir. Diperkirakan 290 Cina akan membuat total aliansi potensial menjadi sekitar 6.665 atau 865 lebih banyak daripada 5.800 Amerika Serikat. Meski kalah dalam banyak hal dengan pasukan gabungan Rusia dan Cina, ternyata ada beberapa bidang yang masih dibenangkan oleh Amerika Serikat. Setidaknya, Amerika Serikat memiliki lebih banyak pesawat tempur bila dibandingkan dengan yang dimiliki kedua negara tersebut. Amerika Serikat memiliki 13.264 pesawat tempur, sedangkan Rusia dan Cina hanya memiliki 7.373 armada bila digabungkan.
Selain itu, Amerika Serikat juga memiliki lebih banyak kapal induk bila dibandingkan dengan dua negara tersebut dengan 11 kapal induk. Mengutip The Sun, Putin mengatakan permainan perang baru-baru ini yang dilakukan Rusia dan Cina menyoroti seberapa baik kedua negara bekerja sama. Tanpa ragu, kerjasama kami dengan Cina memperkuat kemampuan pertahanan tentara Cina. Waktu akan menunjukkan bagaimana itu akan berkembang. Kami tidak akan mengecualikannya, jelasnya. Filipina kirim pasukan ke Laut Cina Selatan, berpotensi picu bentrokan dengan militer Tiongkok. Sengketa Laut Cina Selatan masih menjadi persoalan pelik yang melibatkan negara-negara Asia Tenggara, Tiongkok, Amerika Serikat, dan sekutu-sekutunya. Melihat situasi yang tak semakin baik, Filipina memberi peringatan kepada Tiongkok karena tidak juga menghentikan aktivitas militer di Laut Cina Selatan. Filipina akan mengirimkan sejumlah milisi ke Laut Cina Selatan demi melindungi kepentingan para nelayan melawan kapal-kapal Tiongkok. Dikutip pikiranrakyat.com, dari Express, pengiriman pasukan milisi sipil itu diumumkan oleh Panglima Angkatan Laut Filipina, Giovanni Carlo Bacordo. Sekitar 240 orang bersenjata akan dikirim ke dangkalan Scarborough dan Kepulauan Spratly. Orang-orang ini terdiri dari nelayan lokal yang dilatih menjadi seperti prajurit angkatan laut untuk melawan kapal penangkap ikan dari Tiongkok. Tiongkok memang semakin agresif menggali kekayaan bawah laut di perairan sengketa sejak berhasil memiliterisasi Laut Cina Selatan. Tahun lalu, setidaknya 100 kapal penangkap ikan Tiongkok dengan kekuatan persenjataan militer berlayar di sekitar Pulau Titu milik Filipina. Hal ini membuat Filipina geram dan melawan dengan metode yang sama, yakni mempersenjatai para nelayan alias menjadikan mereka milisi maritim. Namun, Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana mengatakan pihaknya tak punya anggaran untuk memiliterisasi para nelayan. Pengembangan langkah yang diumumkan Giovanni pun tak masuk ke dalam perencanaan pemerintah. Kendati demikian, pengumuman tersebut sudah cukup bagi peneliti untuk memprediksi akan adanya gesekan langsung antara Filipina dengan Tiongkok. Chen Xiangmiao dari Institut Nasional untuk Studi Laut Cina Selatan menyebut bentrokan tak resmi akan makin sering terjadi antara kedua negara tersebut. Sebenarnya bentrokan ini sudah sering terjadi dengan negara Asia Tenggara lain, yakni Vietnam, dan diperkirakan akan semakin lumrah. Antara Tiongkok dan Vietnam, konflik antar milisi atau kekuatan non-militer akan meningkat, ujar Chen. Peneliti dari S. Rajaratnam School of International Studies Singapura, Colin Koch, menambahkan rencana Filipina diduga malah membuat Tiongkok semakin agresif. Tiongkok menggunakan milisi maritimnya untuk menyokong klaim atas perairan sengketa, kata Colin. Dan begitu juga dengan Vietnam, walaupun mereka berinvestasi lewat Angkatan Laut dan Badan Penegakan Hukum Laut, imbuhnya.